Udah selalu menjadi perdebatan nih antara kubu merah dan juga kubu hijau. Mending yang mana sih yang bisa dijadikan GPU kalian? Sebenarnya sih gue udah sering banget nih membuat video pembahasan antara mending kedua kubu GPU ini. Dalam beberapa video tuh kalian bisa cek aja di channel gue. Tapi mungkin di video kali ini gue pengen bikin dalam bentuk selain dalam pengetesan, gue juga ingin sharing dalam bentuk pengalaman pribadi gue yang memang kesehariannya itu menggunakan GPU Radeon dan juga Nvidia. Dan di sini kalian kalau belum tahu, di studio gue tuh ada dua PC, yaitu PC yang pakai kombinasi CPU Ryzen dengan Nvidia, dan juga PC pakai CPU Intel dengan GPU Radeon. Ya sebenarnya sih awal dari gue menggunakan build seperti ini biar gue bisa nyicip aja semua kubu komponen daripada ya mending dengerin kata orang, ya mending gue cobain aja semuanya dan merasakan aja experience dari kubu-kubu GPU tersebut dan juga prosesornya. Nah tapi di sini gue memutuskan nih untuk kombinasi PC yang pakai Ryzen dan Nvidia gue jadikan sebagai PC pribadi. Dan sempet juga sih sebenarnya gue tukar juga tuh GPU-nya ke Radeon, tapi beberapa saat kemudian cuma sebentar aja gue ternyata balik lagi ke GPU Nvidia. Nah kenapa nih gue malah milih Nvidia sebagai penggunaan gue untuk PC pribadi bukan GPU Radeon? Nah jawabannya sih cukup simple, bukan karena ya gue suka dengan software compatibility dari kudanya Nvidia. Ya sebenarnya malah gue tidak membutuhkan hal itu karena gue keseharian juga tidak menggunakan software yang memanfaatkan kudanya Nvidia. Tapi alasannya sih lebih ke hal-hal yang memang bersifat subjektif dan emang gue pribadi ya emang suka aja sama hal yang dibawa sama GPU Nvidia tersebut. Nah alasan yang pertama adalah mengenai DLSS dan FSR. Nah di PC gue pribadi itu tuh gue menggunakan monitor 4K karena memang resolusi 4K itu enak banget buat dipakai ngedit karena ya panel-panel di software editing tuh jadi kelihatan lebih luas dan juga teks-teksnya tuh kelihatan jelas banget karena kan emang kecil-kecil tuh biasanya software editing. Nah tapi resolusi 4K ini memang sangat berat banget kalau dipakai gaming, jadi ya mau nggak mau gue harus nyalain DLSS dan FSR. Nah jadi di sini kalau gue lagi main game gue tuh pakai preset dari DLSS-nya itu performance atau FSR performance. Nah di sini tuh ternyata di game yang lagi gue sering mainin yaitu Horizon Forbidden West itu DLSS dan FSR performance kelihatannya cukup berbeda, cukup jauh, terutama saat gue ada di level yang emang banyak banget airnya tuh. Nah kalian bisa lihat nih video perbandingan ini, emang si FSR ini tuh kayak ngerender airnya kurang begitu bagus ya, dan ini tuh bikin pusing banget kalau gue lagi main. Dan si DLSS ini bisa ngerender airnya jauh lebih oke, jadi ya gua nggak mual lah ngelihat visual yang kayak gini. Nah jadi karena alasan tersebut gua mau nggak mau ya ketergantungan sama si DLSS. Jadi ya mau nggak mau kan emang DLSS cuma ada di GPU Nvidia, ya gua harus pakai GPU Nvidia lagi yang di sini gua lagi pakai RTX 3060 12GB. Ya sebenarnya sih nggak semua game seperti ini ya antara DLSS dan FSR. Ada di beberapa game juga yang sempat gue cobain malah FSR jauh lebih baik dibanding DLSS. Tapi emang kebetulan aja game yang lagi gue sering mainin itu DLSS-nya lebih bagus. Jadi ya mau nggak mau gue ketergantungan sama DLSS-nya Nvidia. Nah yang kedua di sini adalah soal anomali software ya. Di sini tuh gue ngalamin bug software saat menggunakan GPU Radeon. Bukan soal driver, bukan soal driver, tapi di sini lebih ke memang penggunaan sehari-hari, yaitu adalah software editing di DaVinci Resolve. Nah, entah kenapa kalau gue pakai GPU-nya Radeon itu efek-efek title dari software ini tuh kayak kerender nggak full gitu, kayak kepotong. Dan ini tuh gue udah coba di dua PC, baik itu PC gue pribadi dan gue coba lagi di PC testing gue. Itu kan instalasi OS Windows-nya beda-beda, jadi memang PC-nya sepenuhnya beda, konfigurasi hardware juga, dan itu tetap aja kalau pakai GPU Radeon tuh si title-nya ini kepotong gitu, nggak render full, sedangkan di GPU Nvidia itu nggak masalah. Nah gue nggak tahu hal ini kenapa bisa terjadi, padahal gue udah sempat juga coba clean install drivernya tapi tetap masalah ini nggak hilang. Ya mungkin ada bug dari sisi DaVinci Resolve juga kali ya, gue juga nggak tahu. Mungkin kalian yang ngalamin hal ini bisa juga nih sharing di kolom komentar. Semoga ya ada solusinya juga biar gue juga tahu nih cara ngefixnya gimana. Karena kalau gue cari-cari tuh di forum-forum hampir nggak ketemu nih untuk memperbaiki anomali ini. Jadi ya mau nggak mau ya gue harus menggunakan GPU Nvidia ya supaya bisa ngelarin project-project video YouTube, karena ya efek-efek title yang dihadirkan oleh DaVinci Resolve tuh emang ngebantu banget sih untuk workflow video editing, karena yang nggak perlu ngedit lagi animasinya kan dari awal.
Nah, sebenarnya cuma dua hal itu aja nih kenapa gue prefer menggunakan GPU Nvidia pada PC gue pribadi. Dan sebenarnya juga gue tuh tidak menutup hati ya sama GPU Radeon. Gue akan sangat terbuka jika memang nanti GPU Radeon generasi selanjutnya jauh lebih oke dibanding GPU Nvidia. Tapi untuk saat ini gue pakai Nvidia dulu ya karena dua hal tadi. Dan di PC testing gue kan itu menggunakan GPU Radeon nih. Di PC kedua yang tadi gue ceritain, nah itu gue jadiin PC testing tuh. Nah di PC itu sekarang akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir gue tuh sering make buat mabar. Karena sebelumnya tuh PC-nya cuman gue nyalain kalau lagi ada tes hardware aja. Nah tapi sekarang secara keseharian juga gue lagi sering pakai untuk main game, khususnya game-game kompetitif. Nah itu PC-nya nggak ada masalah, nggak ada tuh gue ngalamin crash driver atau crash software, nggak ada tuh. Pokoknya berjalan dengan fine-fine aja menggunakan GPU Radeon. Dan malah di sini setelah AMD tuh sempat ngeluarin preview driver ya tentang AMD Fluid Motion 2. Itu tuh sesekali gua tes di game-game yang berat juga, itu lumayan ngebantu banget karena bisa ngegandain FPS sampai 2 kali lipat. Dan kalian bisa lihat aja nih di beberapa contoh yang gua sempat testing di game Cyberpunk dan juga Forza Horizon 5 itu FPS-nya meningkat cukup drastis. Dan itu cara makainya tinggal sekali klik aja menggunakan software Adrenalin. Jadi emang sebenarnya Radeon juga memberikan kemudahan ya terhadap usernya jika memang kalian pengen main game. Ini fitur kayak gini tuh nggak ada di Nvidia, malah kalau kalian mau pakai frame generation DLSS 3 kan harus beli RTX 4000 series tuh. Jadi ya bagi yang user 3000 series, 2000 series ya kalian ditinggalin gitu aja tuh fitur-fitur kayak gini. Tapi di GPU Radeon itu kalian yang pakai RX 6000 tetap masih bisa manfaatin fitur si AMD Fluid Motion 2 ini. Jadi lumayan ngebantu banget tuh. Nah, tapi di sini gue mau sharing juga soal pengalaman crash driver dari GPU Radeon. Yes, gue sempat ngalamin sendiri tuh saat gue lagi ngetes game Horizon Forbidden West. Jadi tanpa sebab dan gak ada angin gak ada hujan, drivernya crash aja gitu si Radeon. Dan itu gue posisinya gue lupa sih pakai versi berapa, tapi pada saat itu di bulan Mei ya kalau nggak salah gue ngetes itu pakai driver terbaru pada saat itu. Jadi ya entah kenapa dia crash aja. Sebenarnya sih di Nvidia gue sempat juga ngalamin driver crash, tapi dia tuh lebih ke yang spesifik kayak misalkan setelah gue melakukan undervolt, overclocking, ya drivernya baru tuh nge-crash. Tapi kalau di AMD Radeon nih kayak random aja gitu dia nge-crash ya. Jadi gue ya sejujurnya sempat ngalamin. Tapi ini nggak sering, cuma sesekali aja dan selama akhir-akhir ini gue make kayaknya udah bertahun-tahun ya. RX 6700 XT itu udah berapa tuh rilis, udah berapa lama? Ya gue baru ngalamin sekali ini aja sih dan belum pernah sama sekali setelah kejadian itu belum ngalamin lagi tuh. Oke, itu tadi berdasarkan pengalaman gue pribadi. Tapi tentu di sini juga gue harus membagikan hal-hal yang jauh lebih objektif, yaitu melalui hasil tes. Oke, di sini gue bakal ngetes kedua GPU dari Asus. Yang di sini ada Asus TUF Gaming RX 7800 XT dan Asus Dual RTX 4070 Super. Dan thanks banget nih buat Asus yang mau minjemin GPU mereka untuk diadu masing-masing. Dan ya kebetulan mereka di sini memang minjeminnya untuk kedua GPU ini pakai cooler yang berbeda-beda. Tapi nggak masalah, di sini sekalian aja sih nge-showcase ke kalian untuk desain-desain GPU yang dimiliki oleh Asus. Nah, buat spesifikasi dari kedua GPU ini sih gue nggak perlu ngejelasin panjang lebar lagi ya, kalian gue rasa udah cukup paham lah ya karena ini udah di review berkali-kali. Kalian bisa baca aja teks yang gue tampilkan di sini. Silakan di pause dan di screenshot kalau kalian memang masih belum paham perbedaan antara RX 7800 XT dan juga RTX 4070 Super. Nah, buat desain dari Asus TUF Gaming sendiri tuh memang tampil mewah nih dan tidak terlalu banyak pernak-pernik seperti abangnya si ROG. Jadi bisa dikatakan sih TUF Gaming tuh menurut gue pribadi ibarat ROG tanpa embel-embel nama ROG tersebut. Dari build quality-nya aja tuh mewah banget, pakai metal frame dan metal backplate. Terus bodinya gede, pakai triple fan. Dan di sini tuh Asus sebut desain ini dengan metal exoskeleton dan axial fan technology. Nah, GPU ini tuh ada fitur dual bias profile yang mana kita kalau geser switch ini itu tuh bisa mengubah profil GPU ke performance atau quiet. Yang mana ini nantinya bakal ngaruh ke clock speed dan juga ke kecepatan fan dari GPU ini. Nah, buat look saat dipasang emang nggak banyak yang nyala-nyala nih karena memang RGB-nya ini cuman ada di logo Asus TUF aja dan juga garis LED di bawahnya. Dan tentu LED RGB ini bisa kalian atur menggunakan software Armoury Red. Kemudian buat desain dari Asus Dual sendiri ya sesuai namanya nih, dia bawa desain dual fan.
Nah, GPU ini sendiri tentu lebih bisa berkompromi dengan banyak ukuran casing karena ukurannya. Nah, desain dari GPU ini tuh memang lebih kalem, nggak segede si TUF Gaming. Begitupun secara build quality memang lebih di tone down nih. Di sini framenya tuh plastik, tapi backplate-nya tetap nih pakai metal. Ya cuman di sini sih cukup unik karena ada aksen desain yang berbahan mika nih di bagian sampingnya. Jadi sehingga dia tuh pakai ala lux agak-agak transparan gitulah. Nah, walaupun cuma dual fan, GPU ini tuh tetap membawa axial fan teknologi dan juga di sini ada switch untuk mengubah BIOS profile ke performance dan juga quiet seperti si TUF Gaming tadi. Dan juga kalau GPU ini dicolok, nah GPU ini tuh nggak ada nyala-nyala LED RGB sama sekali. Jadi memang cocok banget nih buat yang emang nggak suka PC-nya itu pakai nyala-nyala RGB. Untuk ngetes kedua GPU ini nanti gua bakal pakai power supply dari Asus TUF Gaming 850W. Nah, selain biar matching nih sama-sama Asus power supply-nya, nah di sini tuh juga dia udah 80 plus gold modular dengan juga punya colokan 12 VHPWR buat si RTX 4070 Super. Ya kebetulan gue juga memang nggak punya power supply dengan colokan ini di studio, so thanks juga nih buat Asus yang udah provide sekalian power supply-nya buat testing. Nah, power supply ini juga udah sempat gue pakai tes tuh waktu build PC Asus TUF BTF yang di situ tuh gue pakai GPU yang jauh lebih high end lagi malah, yaitu pakai RTX 4070 Ti Super. Jadi buat RX 7800 XT sama RTX 4070 Super sih ya udah perkara kecil lah sama power supply ini. Apalagi fan dari power supply ini juga sama-sama menggunakan axial fan teknologi, terus garansinya juga udah 10 tahun. Plus juga power supply ini udah full range nih AC inputnya, jadi aman banget buat listrik rumah yang voltasenya suka naik turun gunung. Kemudian gue akan ngetes kedua GPU ini menggunakan spek sistem seperti berikut. Dan gue cukup paham kalau memang si Radeon RX 7800 XT itu bukanlah lawannya si RTX 4070 Super secara head to head. Karena sebetulnya tuh dia lawannya adalah si RTX 4070 polos dan 4070 Super tuh lawannya si RX 7900 GRI. Dan di video sebelumnya udah pernah gua buat, jadi memang itu jauh lebih apple to apple. Tapi ternyata setelah lihat hasil tes gaming kedua GPU ini, gap performa yang ditawarkan oleh RX 7800 XT terlihat tidak terlalu buruk nih, asal kalian memang tidak terlalu mempermasalahkan performa ray tracingnya. Oke, jadi harga untuk RX 7800 XT yang dimiliki oleh TUF Gaming ini tuh dibanderol nggak nyampe 10 juta. Dan kalau kita lihat nih si RTX 4070 Super dari TUF Gaming juga itu tuh harganya bisa beda 4 juta. Nah ini tuh adalah gap harga yang cukup menarik. Dan kalau kita lihat si RX 7800 XT dengan harga under 10 juta bisa menawarkan performa seperti ini, tentu ya GPU ini memiliki price to performance yang cukup oke nih. Dan kalau kalian memang tidak memperdulikan ray tracing dan performa-performa lain yang memang dari sisi Nvidia itu lebih unggul, ya gue rasa si RX 7800 XT itu layak untuk kalian pinang. Tapi kalau kalian merasa harga 4 juta ini adalah harga yang sangat worth it kalau kalian memang pingin invest di sisi AI, nah karena di sini adalah GPU Nvidia itu tuh memang jauh lebih oke ya untuk urusan AI, dia tuh 1000 langkah jauh di depan dibanding Radeon. Ya kalian bisa lihat hasil tes ini di mana RTX 4070 Super tuh jauh-jauh mengalahkan si RX 7800 XT. Yang di sini tuh gua ngetes beberapa software AI text to image dan emang ya tetap si RTX 4070 Super atau GPU Nvidia sampai saat ini memang masih jauh superior di sisi AI ini dibanding Radeon. Jadi kesimpulannya di sini gue cuma mau bilang kalau di sini tuh tidak akan ada satu produk yang perfect banget dan produk tersebut tuh bisa memuaskan semua lapisan calon customernya. Ya tentu di sini akan sangat bergantung dari budget, kebutuhan dan juga fitur-fitur yang ditawarkan oleh produk tersebut. Yang khususnya di sini kita bicarakan sebuah GPU. Walau memang sih kalau kita melihat data ya memang market share saat ini tuh dikuasai oleh Nvidia sekitar 70-80%, yaitu tuh didominasi oleh user yang menggunakan GPU Nvidia, sedangkan sisanya 20-30% tuh pakai GPU Radeon. Tapi tetap ada orang yang 20-30% itu tetap stay menggunakan GPU Radeon ya karena memang mungkin mereka cocok dengan GPU Radeon tersebut. Dan tentu di sini akan sangat tidak baik ya, atau pasar akan merasa jadi sangat hambar jika pemainnya cuma satu aja. Ya kita kalau cuma ada Nvidia doang atau ada Radeon doang, tentu ya pasar jadi stagnan aja, nggak ada inovasi dan tidak ada persaingan. Karena di sini tuh tanpa adanya Radeon ya mungkin kita tuh tidak akan bisa merasakan sebuah fitur
yaitu adalah physics based GPU, karena 10 tahun yang lalu tuh Radeon itu mengedepankan implementasi Vulkan dan DirectX 12. Berkat hal itu ya kita tidak lagi harus eksklusif menggunakan GPU Nvidia untuk menikmati fitur-fitur seperti efek-efek partikel di dalam video game. Itu tuh karena sudah menggunakan Vulkan dan DirectX 12, hal ini sudah bisa dijalankan oleh semua GPU yang menggunakan API ini. Terus mungkin juga kalau dari sisi Nvidia, mungkin ya kalau dia nggak nekat nih di tahun 2018, mungkin kita tidak bisa merasakan fitur real time ray tracing, yang mana waktu itu kan pertama kali rilis penuh dengan perdebatan dan penuh dengan tanggapan negatif lah, karena memang implementasinya masih prematur dan bikin frame-nya itu jatuh banget. Tapi sekarang kita bisa lihat game-game mana sih yang itu nggak implementasiin fitur real time ray tracing ini. Terakhir di game yang lagi booming aja nih, yang lagi hype banget si Black Myth Wukong, itu kan pakai real time ray tracing juga, dan mungkin GPU apa sih sekarang yang udah nggak bisa jalanin ray tracing tersebut. Bahkan di sebuah integrated GPU aja sekarang udah bisa jalanin fitur real time ray tracing. Bahkan tentu ya sesuai apa yang kita bicarakan saat ini, si RTX 4070 Super itu tidak akan eksis jika Radeon itu tidak mengeluarkan GPU si RX 7800 XT ini. Jadi di sini ada aksi dan reaksi antara kedua kubu. Yang tentu ini akan membenefitkan kita sebagai calon customer. Tentu kita akan diberikan opsi lebih banyak lagi, terus juga persaingan harga, ada lagi teknologi baru dari persaingan kedua kubu ini, dan kita ya jadi tinggal milih aja mana yang cocok sesuai harganya, mana yang cocok sesuai fiturnya, dan juga mana yang cocok sesuai kebutuhan. Ya jadi inilah hasil dari buah persaingan yang dimiliki oleh Radeon dan Nvidia. Ya, kita tinggal menikmati aja inovasi-inovasi yang mereka berikan ke pasar dari persaingan kedua kubu ini. Tapi kalau kalian sendiri gimana nih? Mending kubu hijau atau kubu merah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri. See you on the next video.